Sehubungan dengan itu, bagaimana sekarang tanggung jawab kita kepada Bayai? Tanpa beliau kita tidak mungkin bisa sama kepada SWT. Terus siapa yang mengantarkan? Tidak ada. Lilhus. Jadi kalau kita lilhus mengikuti bimbingan Bayai, otomatis sudah li Rasul, mengikuti Sunnah Rasulullah. Kalau kita mengikuti Sunnah Rasulullah, otomatis sudah lillah. Jadi gini, kalau kita lillah, billah itu zakah hadiah, dan tak seorang pun mampu melakukan zakah hadiah. Terus Rasul itu zakah Rasulullah, tidak mungkin mampu manusia. Yang mampu hanya para orang-orang di bidang SWT, mulai Sultan Aulia, Wali Autad, Wali Abdal, dan seterusnya yang mampu. Dengan kita apa? Khususnya di saya, tidak mampu. Maka itu belum Bayai membimbing kita dengan lilhus, dengan kita melakukan itu insya Allah, dengan bimbingan beliau, dengan nazar beliau, kita mampu sampai kepada Rasulullah, menjadi dawab Rasulullah. Karena keramat gandul, kita diantar Bayai, kita digendong Bayai. Akan tapi kalau kita menentang Bayai, maaf, dalam sebuah buku dijelaskan, menentang orang terpilih satu huruf saja di alam langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perang dengan orang bersangkutan. Menentang satu huruf saja di alam langit, menyatakan perang dengan dia. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan kita? Artinya, satu huruf di alam langit al-falak, beberapa kata dalam sebuah kalimat. Itu contoh, beliau mengatakan pengamal tidak pandang bulu. Berarti itu 3 kata dalam sebuah kalimat. Terus kita pandang bulu, berarti kita sudah menentang. Nah itu Allah menyatakan perang dengan orang bersangkutan. Berat. Bagi pengamal itu harus dibayai, mengikuti tata cara yang telah ditentukan mu'alif. Seperti hanya Islam. Islam kewajibannya sholat waktu. Tanpa sholat waktu tidak bisa. Begitu juga dengan kita. Tanpa adanya aturan Bayai, kita tidak mengikuti Islam, tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena beliau yang diberi hak dan wewenang oleh Allah SWT untuk membina kita semua, bukan yang lain. Walaupun anaknya sendiri seperti saya ya, Syafi'i yang hina, Syafi'i yang bodoh, ini tidak mengikuti aturan Bayai, hancur binasa selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal duriah darah. Kalau nggak percaya, buktinya anaknya Nabi Adam, Qabil, itu Nabi, duriah darah. Sampai sekarang kalau ada orang membunuh, Qabil tetap menerima siksanya. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Jadi intinya duriah darah tidak berlaku di hadapan Allah apabila nyali orang terpilih. Duriah darah hanya pendapat prioritas lebih cepat gitu aja lah. Tapi kalau duriah darah itu maaf, menyalahi aturan, maka tidak ada apa-apanya. Bahkan tercabutlah duriah rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap anak yang baik ada di sini, ini sah. Jangan anggap anak yang baik ada di sana, karena sah, tidak. Kebanyakan orang yang berwadokan anaknya yang baik ada di sini, pasti mendapat rezeki Bayai. Tidak. Karena dzurriyyah darah tidak menentukan. Maaf. Beliau baik pernah dawuh. Insya Allah anak kula tiga saking terakan sangen. Ananging menawi boten sekali kula boten usah
dilakoni perintah. Amargi niku saged kula. Lha kula sampun pasti anak-anak kula, menawi anak-anak kula dari tentu kula. Nah, terus lha Mbah Yai sudah barang pasti anak-anaknya. Kalau anak-anak beliau belum tentu beliau. Masa gitu loh. Kalau saya sudah pasti anak-anak saya ada Mbah Yai. Kalau anak-anak saya belum tentu saya. Karena yang berhak atas Nahdlatul Mbah Yai, bukan anak-anaknya. Anak-anaknya bisa menolong, itu karena seizin Mbah Yai. Tanpa izin Mbah Yai nggak bisa. Pada dasarnya, yang berhak atas Nahdlatul adalah beliau. Maha Sakti.